datang. Terima kasih banyak. Mungkin saya yang akan mungkin hari ini saya akan bacakan kronologisnya buat teman-teman. Saya Bunga Zainal menjadi korban dugaan tindakan pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh teman dekat saya yang bahkan saya sudah anggap seperti saudara saya sendiri. Dugaan penipuan ini telah saya laporkan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 22 Agustus 2024 dengan terlapor berinisial CD dan suaminya dengan inisial SFS. Para terlapor ini bertempat tinggal di Bali, Denpasar dan mempunyai usaha di bidang catering serta properti. Kronologis dugaan tindak pidana penipuan yang dialami saya yakni sebagai berikut. Perkenalan saya dengan para terlapor dimulai sekitar tahun 2020, bertempat di Bali. Para terlapor ini memang bertempat tinggal di Denpasar, Bali, dan pertemuan saya tersebut menjadikan para terlapor sangat dekat hubungannya dengan saya dan suami saya. Saya dan suami saya yang kemudian sering mengajak para terlapor untuk makan bersama, nongkrong bersama, dan berkegiatan di Bali. Dan kedekatan yang cukup intens menjadikan saya dan para terlapor dianggap sebagai saudara saya sendiri. Kedekatan dan aktivitas intens tersebut kemudian dimanfaatkan oleh para terlapor untuk mengajak saya berinvestasi pada proyek pengadaan, yang saya kemudian menyetujui untuk berinvestasi dengan mengirimkan uang secara bertahap dari tahun 2022 hingga 2024. Investasi tersebut telah dimulai pada tahun 2022. Pada awal pelaksanaan investasi, terlapor selalu membayarkan profit yang disepakati. Karena hal tersebut, saya semakin percaya dan yakin bahwa terlapor ini cukup amanah dalam mengelola uang investasi yang saya berikan. Karena terlapor semakin dekat dan menjadi kepercayaan saya, terlapor kemudian menawarkan investasi proyek pengadaan dengan modal yang sangat besar dan dilakukan secara bertahap. Agar semakin meyakinkan saya, terlapor kemudian mempresentasikan kepada saya terkait keuntungan investasi tersebut dan memberikan purchase order pengadaan barang. Saya semakin yakin, terlebih lagi purchase order tersebut adalah purchase order Copernic yang merupakan salah satu yayasan terbesar di Bali. Saya kemudian setuju atas tawaran terlapor sehingga saya mengirimkan uang investasi kepada terlapor dengan jumlah keseluruhan mencapai 6,2 miliar secara bertahap. Terlapor kemudian meminta saya agar membujuk suami saya untuk turut serta berinvestasi kepada terlapor. Dan berulang-ulang kali terlapor selalu membujuk saya agar saya bisa memastikan suami saya ikut berinvestasi. Dan pada akhirnya suami saya ikut menginvestasikan uangnya kepada terlapor secara bertahap juga. Dan total uang yang diinvestasikan suami saya kepada terlapor kurang lebih sekitar 6,5 miliar rupiah. Kecurigaan kemudian muncul pada bulan Mei 2024, di mana pembayaran profit oleh para terlapor tidak sesuai kesepakatan. Terlapor seringkali menunda pembayaran profit dengan segala dalih dan alasan yang disampaikan pada terlapor, seperti alasan rekening yang terlapor diberikan, seperti alasan rekening yang dibekukan oleh pihak Bank BCA. Selain itu, alasan lain adalah terlapor menyatakan belum ada pembayaran dari pihak Copernic. Hingga pada Juli 2024, profit tidak dibayarkan terlapor sepenuhnya kepada saya. Bersamaan dengan itu, dikejutkan dengan adanya korban-korban lainnya yang memiliki nasib serupa dengan saya, yaitu korban-korban lain tersebut mengirimkan uang investasi kepada para terlapor, namun uang yang diinvestasikan tersebut tidak dibayarkan profitnya. Bahkan beberapa korban lainnya menyatakan bahwa terlapor diduga menggunakan kedekatan saya dan juga nama baik saya untuk memberikan uang investasi kepada terlapor. Sehingga beberapa korban lainnya menuntut kerugian kepada saya, yang sejatinya saya juga adalah korban dari terlapor. Saya kemudian mencari tahu kebenaran proyek investasi yang ditawarkan kepada saya. Ternyata fakta bahwa purchase order Copernic
yang ditawarkan para terlapor kepada saya itu diduga kuat adalah palsu. Betapa terkejutnya saya dikarenakan para terlapor sudah saya anggap seperti saudara saya sendiri, bahkan sangat dekat dengan anak-anak saya. Hal itu yang membuat saya sangat terpukul dan sangat shock. Saya menggunakan uang untuk investasi adalah uang yang saya kumpulkan untuk masa depan anak-anak saya dari hasil syuting dan juga iklan selama ini yang saya kerjakan. Total kerugian seluruhnya diperhitungkan dari modal gabungan antara modal saya pribadi, suami saya, dan juga modal dari dua perusahaan saya, yaitu PT Bunga Cipta Mandiri dan Bunga Kreatif Studio, dengan modal keseluruhan mencapai kurang lebih 15 miliar. Namun, para terlapor tidak mengedepankan penyelesaian, baik dengan mengundang terlapor. Saya sempat mengundang terlapor pada tanggal 8 Agustus 2024. Dalam pertemuan tersebut, para terlapor menjanjikan penyelesaian dengan mengalihkan aset-aset yang dimiliki terlapor pada saya. Namun janji-janji tersebut tidak ditepati. Terlapor juga sudah saya somasi agar menyelesaikan permasalahan ini, namun hingga saat ini tidak ada itikat baik terlapor, hingga akhirnya saya melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Laporan yang saya buat di Polda Metro Jaya hanya baru satu kasus dari beberapa kasus lainnya yang berpotensi untuk saya laporkan juga ke kepolisian. Salah satunya adalah terlapor menyalahgunakan jabatan selaku Direktur Utama di PT Rasa Sedap Nusantara dengan merek dagang bunga box catering untuk melakukan kerjasama investasi dengan pihak ketiga, namun dana tersebut tidak ditransfer ke rekening PT Rasa Sedap Nusantara, melainkan ditransfer ke rekening CV3 Srikandi yang diduga rekening tersebut adalah milik teman terlapor di Bali, serta kasus-kasus lainnya yang mungkin akan saya laporkan ke pihak kepolisian. Saya juga mendapatkan informasi pula dari direct message Instagram saya terkait adanya masyarakat yang diduga menjadi korban penipuan oleh para terlapor. Oleh karena itu, melalui proses preskon ini, saya berharap masyarakat yang pernah menjadi korban untuk tidak ragu-ragu untuk melaporkan persoalan ini ke polisi. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.